Kuringnya ke Sumedang, sonang roh aku gabe halah Sumedang. Kuring cicing di Sumedang, asa di lembur sorangan. Sama ya lagu. Pokoknya ini nanti ini salah satu lagu dari ciptaan yang di sebelah ya, kolaborasi dengan Wakil Bupati yang akan sebentar lagi publish di channel Hayu Warana Sumedang. Jadi nanti buat teman-teman atau sahabat KBT jangan lupa kalau sudah rilis tonton segera ya. Dan ini juga buat akan welcome back Sumedang kan. Welcome back. Always love Sumedang. Selalu. Tadi juga lagunya kayaknya orang Batak di mana-mana ya. Oh iya. Saya tuh sampai nggak bisa bahasa Batak juga. Lagi ngobrol sama orang Batak. Ini lagunya jeruk pisan kan? Jadi menceritakan. Aku lagi salah. Oh salahnya gitu. Oke langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jack. Kami bukan Tuhan. Ya, sahabat KBT. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa beliau ini. Profile mah jangan kita buka, silakan aja searching di Google. Apa kan? Maaf. Udahlah, orang pada tahu. Yang penting kita apa arti nama. Nah itu. Justru kita ini udah menarik ya. Pak Bupati juga mungkin lupa Bupati Sumedang juga lupa. Wakil Bupati juga mungkin lupa. Keterlaluan. Jadi dilupakan gitu. Tapi biasa dilupakan. Kang, sahabat KBP, jadi beliau ini salah satu mantan ateis, betul kan? Mantan ateis ya. Minimal pemikirannya seperti rempet-rempet ateis. Nah, menurut pandangan secara umum, ateis itu ya mungkin salah satu pandangan juga yang tidak apa ya namanya bang? Tidak mengenal konsep ketuhanan mungkin ya bang ya? Kalau ateis itu sendiri. Nah, ini saya penasaran nih kan. Kalau menurut Kang sendiri itu apa sih kan ateis kan? Pengertian ateis itu secara sejarah muncul. Ateis itu dari susunan kata adalah anti-theos. Etimologi dari bahasa anti-theos. Theos itu kan kita mengenal, theos itu artinya kalau dalam bahasa Yunani Tuhan atau kita mengenalnya kemudian kalau mempelajari tentang Tuhan itu disebut namanya teologi ilmu ketuhanan. Kalau kemudian sebuah teori yang mempelajari dalam sebuah bentuk negara yang berdasarkan ketuhanan itu namanya teokrasi. Selalu ada teori. Bahkan narsis juga sebenarnya banyak juga bahasa serapan yang diambil dari bahasa Yunani tanpa kemudian kita tahu apa artinya. Narsis loh misalnya gitu kan. Sebenarnya itu dari nama Narcissus. Oh, dari Yunani? Ada dari Yunani. Nah, ada namanya Narcissus. Jadi mitosnya itu Narsis itu saking gantengnya suka melihat, nggak ada yang mengalahkan kegantengannya, dia suka melihat dirinya sendiri di cermin. Dan akhirnya mengagumi dirinya sendiri ya seperti itu. Akhirnya dia akhirnya bunuh diri gara-gara hal seperti itu. Narsis itu. Itu aja. Sementara ateis itu adalah orang yang berpikir tentang bukan anti Tuhan sebenarnya, tapi pemikirannya itu menolak kesadaran yang dibangun oleh agama yang mengimani Tuhan. Jadi munculnya ateis itu sebenarnya bukan baru-baru ini, udah lama. Bahkan mungkin nggak tahu salah nggak tahu benar. Aku mohon maaf juga kalau salah, mungkin juga mencoba mohon untuk dibenarkan. Ibrahim itulah yang pertama kali ateis. Wow. Ada berhala-berhala ini kan ceritanya. Iya. Ada berhala-berhala dan dinyatakan ini adalah Tuhanmu. Gitu kan? Terus kemudian dia menghancurkan berhala-berhala itu, terus kemudian
menyimpan martir di berhala yang paling besar. Dia bilang enggak, itu yang gede katanya, yang curi yang kecil kan gitu. Nah, terus kemudian sejak saat itu kemudian ditolak sama bapaknya, ini melakukan pencarian sendiri. Matahari, wah bukan Tuhan gua. Apapun artinya bukan, akhirnya kemudian dia menemukan bahwa Allah Tuhan dia. Nah, Ateis dalam konsep ketuhanan waktu itu. Ateis dalam konsep ketuhanan waktu itu. Ateis dalam perkembangannya sampai saat ini adalah sebenarnya menolak doktrin ketuhanan yang dibangun sejak revolusi Prancis lah, lebih ramainya itu. Artinya Tuhan itu harus nggak rasional, tapi susah juga merasionalisasi Tuhan. Merasionalisasi Tuhan. Nah, karena agama, aku nggak bisa nyebut agama yang ada di Eropa saat itu adalah kemudian secara doktrinal kemudian dipertanyakan sama orang-orang ateis dan kemudian tidak bisa dijawab, maka muncul gagasan itu. Manifestasinya adalah karena waktu itu sempat nulis agama itu canggih, yang akhirnya diformat sebagai ateis. Ateis bukan kemudian tidak menular ke Indonesia, menular. Bahkan Ahdiat Kami Haja waktu itu pernah menulis buku tentang ateis. Tapi bukan dari sisi pemikiran Ahdiat Kami Haja menulis tentang ateis itu, tapi dari sisi novel. Ada seorang ateis. Nah, dari situ kemudian aku mulai dipicu. Kenapa aku nggak jadi ateis? Jadi itu alasannya kenapa menjadi ateis? Ya harus berpikir ya. Bukan ada dorongan dari orang sekitar, lingkungan atau gimana? Ya, tanyakan aja sama setiap orang. Ada, bahkan kemudian ada di Eropa itu sering bertanya, kamu percaya Tuhan? Enggak. Kenapa itu, Kang? Bahkan ateisme itu muncul dari agama yang lain, kebanyakan bukan dari agama Islam. Mayoritas. Karena kan doktrin Islam cukup bisa menjawab itu kalau kita memang bisa memahami filosofi yang ada di Islam. Enggak, alasannya untuk memilih menjadi ateis pada saat itu karena rasional Tuhan itu. Gitu. Sedangkan ya, kita harus tunduk pada sesuatu. Artinya kalau gua tunduk sama bos gue, wajar dong. Ya, karena gue punya secara visual. Karena gue punya ketergantungan sama dia. Lah, kalau kita berbuat baik aja tanpa kemudian kita punya agama, boleh dong. Iya. Aku tidak menyakiti kamu tidak menyakiti aku, masing-masing secara ekspresi itu bebas, maka kemudian boleh dong. Agama nggak perlu ngatur gue itu, bahwa gue udah baik kok, gitu kan? Iya. Satu hal itu. Kedua, dia tidak percaya pada afterlife. Kehidupan setelah kematian. Nggak percaya kalau orang ateisnya? Iya, gimana mau percaya? Pada zaman tidak pernah terlihat juga karena nggak pernah ada orang mati terus hidup kembali dan menyatakan ada loh akhirat itu. Nah, Kang, itu dari segi pemikiran Pak. Setelah melalui beberapa jadi kecampur yang ada dalam otak ini seperti itu. Tapi mentok. Jangan dulu dibetokin. Setelah melalui beberapa proses seperti itu, berarti sekarang sudah kembali kan? Sudah kembali. Kenapa pula itu? Kalau bahasa Batak, kenapa pula kau meninggalkan pandangan ateis itu? Karena mentok Pak, dari sisi pemikiran itu. Ateisme itu di Islam itu kita harus bukan berpikir tentang siapakah Allah sebenarnya, bentuknya Allah seperti apa, itu kita tidak bisa pikirkan itu. Tapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya. Ada nggak Pak? Verifikasi ya. Jadi diverifikasi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Jadi memang ada desain, ada tangan yang tidak terlihat yang menyusun ini semua. Misalnya ini kebetulan meja dari kayu. Meja dari kayu ini kemudian ini kita ikut cara berpikirnya guys, agak sedikit dalam secara berpikir mundur mungkin ya. Berpikir mundur. Kayu ini asalnya dari mana? Kayu ini berasal dari pohon. Pohon ini kan ciptaan. Pohon itu asalnya dari mana?
pohon itu asalnya dari tanah, tanah itu asalnya dari mana? Susah untuk ngomongin itu, tapi kemudian kita ngomong bahwa tanah itu bumi lah. Bumi yang kita diami saat ini. Bumi itu asalnya dari mana? Bumi itu asalnya dari planet, cahaya planet-planet matahari. Kalau cahaya planet matahari ada dua. Salah satu teori fisika menyebutnya ini adalah teori Big Bang. Teori ledakan besar. Nah, karena ada dua matahari ini dan masing-masing matahari ini memiliki punya gravitasi, saling tarik menarik, akhirnya kemudian berbenturan mereka, berbenturan kemudian pecah. Setelah pecahan ini kemudian jadilah planet-planet yang ada sekarang. Jadi ketika jadi planet-planet yang ada sekarang, kita pikirkan itu matahari asalnya dari mana? Entok misalnya. Belum selesai matahari itu. Jadi ada transisinya itu. Anggap transisinya itu adalah dari tiada, dari nggak ada matahari. Oke. Matahari itu kan bentuk ruang dan waktu, ya. Adanya ruang dan waktu. Oke, ruang dan waktu itu adanya dari mana? Oke, bingung ngomongin itu, terus kemudian kita selesai. Anggaplah kehampaan, sesuatu yang hampa dan nggak ada apa-apa. Itu dari mana asalnya? Seluruh pemikiran, mau di Eropa, mau ahli astronomi, mau ahli fisika, mau ahli apapun, kalau ini secara fisika ya, belum lagi kita ngomongin secara biologi. Secara fisika ini mentok. Ketika mentok pemikiran manusia ke arah situ, berarti satu-satunya cara adanya dua matahari itu ada campur tangan. Di situ bukti adanya Tuhan. Di situ bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuat, Maha Pencipta. Ada 99 nama untuk itu. Jadi pemikiran itulah yang kemudian mendasari gue harus percaya dan gue harus kembali gitu, dan gue harus kembali. Setelah kembali tersadar bahwa adanya Tuhan, bahwa adanya Allah, maka kemudian kita memilih dong. Di antara agama ini mana yang paling rasional? Kita sebagai pemikiran memahami itu, harus memahami jangan-jangan agama A yang harus benar, atau agama B atau agama C yang harus benar. Tapi menurut subjektivitas gue, agama yang benar secara filosofis, secara historis, secara material, itu ya Islam. Wow, luar biasa. Setelah melalui beberapa proses panjang, yang tadinya tidak percaya kembali ke percaya, Bang. Sebetulnya pembahasan teis ini sudah sempat kita bahas pada saat bersama kawan. Nah, menurut pandangan Bang Eka sendiri mengenai ya mungkin yang sekarang sudah terjadi kepada beliau ini, gimana Bang? Sebentar. Kalau seperti ini, apa bisa dikatakan murtad ya Bang? Enggak. Aman berarti? Aman. Enggak pernah dibaptis atau karena ateis itu buat saya adalah, saya nggak pernah mengenal orang ateis. Banyak teman-teman saya yang ateis. Anda nyaman jadi ateis? Nyaman. Buat saya, ateis itu hal biasa. Kenapa hal biasa? Karena ateis itu pemikiran. Ateis itu pemikiran. Orang menjadi ateis itu adalah ekses. Kenapa saya katakan ekses? Karena seseorang tersebut ingin menembus jalur ketuhanan lewat agama. Ketika seseorang ingin menembus jalur ketuhanan lewat agama, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Makanya dia bilang dia ateis, karena di agama mana pun nggak ketemu sebenarnya. Kontemplasi itu sebenarnya, nggak ketemu. Ketika ingin menembus
konsep teologi di agama nggak akan. Pokoknya kamu harus percaya ini. Karena agama-agama yang nyampe kita informasinya itu, boleh saya katakan hampir di atas 50% itu produk mitologi. Mitos ilmu yang membuat dari Mitos. Nggak ketemu akhirnya. Dan mitos membangun doktrin. Dari mitos itu akhirnya dibangun menjadi sebuah doktrin, dan doktrin dibangun menjadi sebuah fardu, keharusan. Ya. Gitu. Nah, oleh para pemikir-pemikir ini, nah agama ini kan sebenarnya agama kan membatasi pemikiran. Saya dulu waktu di Nasrani bertanya tentang ketuhanan Yesus, nggak boleh ditanya, kan dibatasi berarti. Agama membatasi orang untuk berpikir tentang ketuhanan. Trinitas itu misteri. Ya, nggak boleh ditanya. Kenapa sholat imami aja? Kenapa sholat maghrib harus 3 rakaat? Udah kesalahannya begitu, selesai. Makanya nggak terjawab di jalur agama. Yang pada akhirnya kita terjebak dengan Karena agama membatasi pemikiran. Sementara pikiran ini dia terus bekerja, dia akan terus mempertanyakan. Karena saya terjawab secara linguistis Qur'ani. Bentuk akal yang ada di Qur'an itu seluruhnya adalah bentuk verbal, bentuk kata kerja. Nggak ada bentuk kata bendanya, nggak ada. Bentuk noun nominalnya itu nggak ada. Semuanya kata kerja. Artinya akalnya terus bekerja sampai. Oh, jadi bukan tidak disebut sebagai kata benda, Tidak disebut sebagai kata layak tidur, lakum tak tidur. Makanya ketika saya ketemu sama Quran, selesai semuanya. Quran memang tidak pernah berhenti, akal kita memang tidak pernah berhenti bekerja. Tapi Al-Quran menjawab pertanyaan, Al-Quran menjawab. Al-Quran lah yang memberikan impuls ya, agar akal ini bekerja secara efektif dan optimal. Al-Quran menjawabnya. Jadi tentang konsep-konsep teologi itu, kalau orang bilang konsep ketuhanan tidak bisa dirasionalkan, di Quran bisa. Justru fungsi Quran itu. Inna anzalna kita Quran dan Arabia. Kamu kita itu dalam bentuk bacaan Arabia. La'alakum taqilun, agar akal kalian itu bekerja secara efektif berpikir. Gitu. Makanya saran saya buat teman-teman saya yang ateis, kalian sudah bagus menjadi ateis. Saya bilang, sudah bagus menjadi ateis. Kalian menjadi ateis itu artinya berpikir. Gitu. Kalian itu berpikir. Macam Ibrahim tadi dibilang, dia maju dan karena tidak masuk dalam pikiran dia kalau berhala itu harus menjadi Tuhan. Saya menafikan Tuhan itu maksudnya. Ya. Saya bukan bilang dia menafikan Allah, Ya. bukan. Tapi menafikan Tuhan-Tuhan yang dianggap waktu itu. Tuhan-Tuhan yang dimitoskan. Tuhan-Tuhan yang dimitoskan. Sesuatu yang dianggap menjadi Tuhan. Makanya pertanyaan Ibrahim itu bukan man ta'budun, bukan siapa yang kalian sembah, tapi ma ta'budun. Ma itu kalau saya Indonesia artinya apa yang kalian sembah. Apa itu berarti bukan sosok. Apa itu berarti paradigma. Ketika kalian menyembah Tuhan kalian itu paradigmanya apa? Secara primordial, orang menyembah Tuhan itu pasti rata-rata kalau nggak takut disiksa, kayak murah rezeki. Ini paradigmanya dihancurkan sama Ibrahim waktu itu. Makanya menjadi ateis adalah sebuah proses. Saya nggak nyalakan. Teruskan. Artinya teruskan sampai kalian menemukan sebuah jawaban. Karena ateis itu maksudnya setengah Islam. Saya sependapat dengan Zakir Naik. Ateis saudara saya karena setengah. Zakir Naik berkata seperti itu. Betul dalam video YouTube-nya. Ateis itu setengah Islam karena la ilah. Tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Memang nggak ada Tuhan. Jangan titik koma dong. Harusnya lanjutin. La ilaha illallah. Cuma dia belum sampai kepada Allah. Bagaimana sampai kepada Allah? Proses. Kitab jawabannya. Ketika kita menemukan referensi Quran
kita buang, pasti akan nyampe ke Allah. Teruskan dari ateisnya. Dan kalau bisa, jangan cuma buku-buku filsafat, buku-buku buatan manusia yang kalian baca. Selama kalian tidak membaca Quran, maka sampai kapanpun kalian tetap menjadi ateis. Ya. Saya itu dulu pengurus dan punya beberapa kawan di Australia, dan kemudian saya bilang punya kawan-kawan juga yang ateis. Saya bilang tentang hal yang tadi coba membuktikan tentang rasionalitas bahwa Tuhan itu ada, bukan? Kemudian saya tanyakan sama mereka, tanyakannya gini, lu bisa nggak sih buktikan kalau Tuhan itu nggak ada? Coba dibalikin. Dibalikin. Kalau dia membantah, itu Tuhan nggak ada. kalau dia membantah dengan semua itu, maka kemudian kita bantahnya itu bahwa bisa nggak sih buktikan? Coba buktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Oke, kesimpulan ya. Sahabat, Judul bahwa buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. pikiran itu harus Islam. Islam itu adalah kemerdekaan. Jadi memerdekakan pikiran Anda dengan cara dipandu dengan Al-Quran. Ketika pikiran Anda belum merdeka, cobalah mencari kemerdekaan pada kitab suci Al-Quran. Demikian, setuju boleh? Tidak setuju apa-apa? Boleh. Karena kita memberikan kesan, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.